jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru punya berbeda, ramai jauh, mana ku di Samantara, mana ku di Samantara. Tatamu lawan adinda, adinda iman di dadara, Samalaya iman di dadara, Samalaya. Sayang sifat tokaan makai gorokan sayang sifat tokaan makai gorokan sayang sajujur yung madam ko bisa papares sa muna keke sa muna keke soleran anak yang manis janganlah dicium sayang. Oke, jadi hari ini ya kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan. Apa artinya dari kesepakatan kelasnya? Sampai bisa jawab tadi apa? Bagaimana? Agar supaya bagaimana tadi? Ada yang bilang apa tadi? Sama bilang apa tadi? Jujur, terus disiplin, lagi apa nak? Apa tadi? Konsisten, seperti itu ya. Jadi fungsi dari kesepakatan kelas nanti ya setelah kita buat nanti gunanya satu. Apa yang kita buat nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ingat, apabila ada anak-anak melanggar, ada konsekuensi dari apa yang sudah disepakati, jelas ya? Oke, jadi setelah kalian kerjakan nanti jangan lupa masing-masing kelompok silakan ditaruh di sesuai dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Kemudian setelah ditaruh di sini nanti kita bisa simpulkan bersama-sama. Kira-kira apa yang akan menjadi kesepakatan dari kita semuanya. Jelas anak-anak? Oke, waktunya kurang 5 menit lagi, silakan sambil lalu dikerjakan. Waktu kurang 6 menit lagi, ayo semangat. 6 menit lagi silakan diselesaikan. Setelah itu nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 1 Sresek, Bapak Sukamto SPDSM. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU UPTD SMP Negeri 1 Sresek. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada seminar hari ini
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, topik yang akan disampaikan pada seminar hari ini yaitu mengenai implementasi budaya positif di UPTD SMPN 1 Sresek. Saya, Lisa Mayadiani, selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya seminar hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan penyaji yang terdiri dari satu, Ibu Hamamah SPD, Ibu Siti Hamamah SPD. Yang kedua, Ibu Dwi Zayarah SPD. Yang ketiga, Ibu Ika Nurmaningsi SPD. Dan yang keempat, Ibu Amania Fibriani SPD. Baik, agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Sukamto SPDMM selaku Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sresek. Kepada dia waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu, hari ini kita berbahagia karena SMP Negeri 1 Sresek dapat melakukan seminar yang dilakukan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Kita punya 4 guru penggerak di SMP ini, mudah-mudahan bisa berjalan sampai selesai dan mudah-mudahan lulus sebaik-baiknya. Walaupun kondisi kita mungkin jenajah, memaksa diri, lebih-lebih yang sudah berumur. Jadi mungkin kesehatan, semangat sudah menurun juga, kesabaran. Kita perlu jenajah rapi. Tuh Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi juga kita harus semangat juga untuk menggerakkan diri kita. Rasanya kalau sudah badan sakit itu enak tidur, tapi ternyata Bapak dan Ibu juga itu tidak mengobati. Rasanya sakit juga tetap akan bertambah. Maka semangat dan selalu bergerak itu akan menjadi salah satu obatnya Bapak dan Ibu. Kemudian di kesempatan ini waktunya juga saya anggap nutup dengan seminar ini. Sekali lagi selamat kepada CGP atas kegiatan ini dan seminar tentang sosialisasi budaya positif UPTD SMP Negeri 1 Sresek kita nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya adalah penyajian
penyajian materi sebagai inti acara. Mohon maaf sebelumnya kepada para hadirin untuk mematikan volume HP-nya atau diganti ke mode senyap, serta menjaga ketenangan selama penyajian materi. Baik, kepada para penyaji dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Coba sambil lalu kita sudah siap ya. Monggo semuanya stand up berdiri. Semuanya berdiri. Coba ikuti saya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, sekali lagi. Coba pakai dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Once again, sekali lagi semuanya. Ayo. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Jadi supaya tidak ngantuk, tadi saya berikan sedikit ice break ya. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami. Jadi tujuan dari kegiatan kali ini yaitu terkait dengan aplikasi ataupun implementasian terkait dengan aksi nyata kami. Kami para JGP Angkatan ke-6 di UPTD SMP Negeri 100 Resek sebagai bukti aksi nyata modul 1.4. Judul kita kali ini yaitu terkait dengan seminar implementasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 100 Resek yang dipresentasikan oleh saya sendiri Ibu Setia Mama, Ibu Dwi Setiayoro, Ika Yanti Nurmanise, dan yang terakhir adalah Ibu Amania Febriani. Presented by kami berempat. Next, coba Bapak Ibu tenangkan hati sambil lalu tadi ada yang ngantuk, ada yang batuk-batuk, ada beberapa yang paling sehat ya. Jadi harus fokus belajar bagaimana kita menghadirkan rasa ingin tahu, bersyukur dan juga prestasi. Untuk agenda kita kali ini yang pertama adalah pembukaan. Terima kasih kepada Ibu Lisa Dwi Yani yang telah memberikan pembukaannya, dan juga alhamdulillah acara kita pada siang hari ini langsung dipimpin atau dibuka oleh Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Resek, Bapak Sukamto SPDMM. Kemudian yang kedua yaitu capaian yang diharapkan, pemahaman inti dan eksplorasi sekaligus refleksi. Capaian yang diharapkan yaitu kami berharap Bapak Ibu dapat mengimplementasikan, dapat mewujudkan budaya positif yang ada baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama, saya bacakan ya. Hukuman apa kira-kira yang dapat mendisiplinkan? Ya, sekali lagi, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan jawabannya. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sulasmi. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Hukuman apa? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Hukuman apa yang dapat mendisiplinkan anak? Hukumannya karena dengan hukuman anak-anak itu bisa cerah dengan tindakan yang sudah dilakukan, sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada dari yang lain, kami persilakan. Memberikan efek jerah, jadi supaya anak tidak melanggar aturan. Kalau lebih seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, artinya kita memberi anak-anak hukuman membaca atau membersihkan halaman. Apakah kira-kira dengan hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira mungkin gimana Bapak Ibu? Silakan Bu Eni. Untuk oleh anak untuk membaca memang hukumannya itu sangat positif untuk menambah literasi, tapi kadang-kadang hukuman itu disepelekan oleh anak-anak.
Paling nanti kalau saya dihukum paling suruh baca lagi seperti itu. Kalau membaca, Iya. yang membersihkan Kalau membersihkan kelas, membersihkan halaman itu sepertinya tekanan batin itu. Iya. Karena apa? Hukuman itu banyak teman-teman yang akan melihat. Rupanya saya sedang anak itu sedang menyapu, nanti teman-teman yang lain akan melihat. Jadi akan malu. Oke, terima kasih Mbak Erni ya, terima kasih. Untuk yang kali itu dapat memotivasi belajar anak. Enggak usah ya? Oh, baik. Oke, silakan. Tidak. Kalau saya pertama misalkan seorang peserta didik atau anak itu melakukan hal yang baik atau positif, maka kita akan beri penghargaan supaya untuk memotivasi belajarnya dan juga untuk memotivasi teman-temannya yang lain. Akan tetapi apabila anak yang kita beri penghargaan tersebut suatu saat turun prestasinya, maka juga akan bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Jadi saya antara setuju dan tidak. Terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada jawaban salah ataupun benar. Kata kuncinya adalah tergantung dari situasi dan kondisinya. Bisa jadi dengan hukuman itu bisa memberikan efek jerak. Tetapi sekali lagi kita harus berpikir bahwa ketika memberi hukuman itu ada satu kondisi-kondisi di mana itu pun tidak membuat jerak anak. Malah anak bisa membuat kesalahan lebih lebih parah lagi, atau bisa terjadi seperti yang Bu Hari tadi sampaikan. Ketika anak disuruh menyapu nanti bisa malu, kurang lebih seperti itu ya. Ataupun seperti yang Pak Eko sampaikan bahwa penghargaan itu juga bisa memberikan motivasi supaya yang lain itu termotivasi menjadi lebih baik, atau bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri apabila dia seandainya ranking 1 tiba-tiba nggak ranking 1, itu malah akan berbalik arah, dia akan malu, kurang lebih seperti itu ya. Next, di sini ada beberapa topik Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Untuk yang pertama terkait dengan saya sendiri akan menyampaikan di nomor pertama yaitu disiplin positif ya, disiplin positif dan juga bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke Bapak Ibu, saya minta 2 orang ke depan. Saya persilakan Pak Farus, silakan ke depan Pak Farus dengan Pak Ahmad. Silakan. Silakan Pak Farus dengan Pak Ahmad. Oke. Pak Farus, Pak Ahmad, monggo silakan dilihat. Jadi di sini coba Pak Farus sebagai A dan Pak Roman berperan sebagai B. Jadi Pak Farus berusaha untuk mengepalkan tangannya. Pak Farus silakan kepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Kemudian tugasnya Pak Roman harus bisa menebak kira-kira apa sih yang ada di kepalanya Pak Farus ini. Rahasia apa yang Pak Farus sembunyikan dari Anda? Coba Pak Roman berusaha dengan sekuat tenaga, gimana caranya? Bisa merayu atau menghardik atau bisa buka dong apa kira-kira boleh merayu dengan jurus-jurus atau dan sebagainya. Coba silakan praktekkan kira-kira. Kira-kira coba Bapak Ibu lihat, Pak Farus mau buka nggak kira-kira? Pak Farus mau buka nggak? Meskipun Pak Roman merayu? Meskipun dikasih uang kira-kira? Oke, silakan Ibu kembali, terima kasih Pak Farus. Nah, di sini Bapak Ibu kata kuncinya adalah sama dengan kepalan kanan kita. Ya, kalau kita mempunyai sesuatu yang memang menjadi salah satu street atau rahasia mungkin pribadi kita atau mungkin kepentingan yang memang urgent ya punya milik kita akan berusaha untuk mempertahankan. Kurang lebih seperti itu ya kan? Next, perubahan paradigma ya atau teori kontrol atau teori pilihan yaitu yang pertama adalah ilusi guru adalah mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua ya penguatan yang positif, efektif dan sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita tuh kalau suka menyalahkan orang dengan segampang itu kan? Kenapa? Dalam sebuah ada bilang never judge a book by its cover. Gampang sekali kita menyalahkan orang, padahal kita nggak ngaca sama diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik apa belum? Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai guru kan kadang berpikir bahwa kita ini punya kuasa. Bagaimana kita menuntut sesuatu menjadi apa yang kita mau? Itu salah Bapak Ibu ya. Next, di sini coba Bapak Ibu sekarang diperhatikan bahwa ada perubahan ya dari disiplin positif dan nilai kebajikan. Di stimulus responsnya bahwa realitanya kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu.
di sini juga Bapak Ibu ada teori disiplin positif di mana bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, Pak Faros mengepang tangannya dengan sekuat-kuatnya. Kemudian ada yang B, Pak Rahman tadi berusaha gimana caranya supaya bisa membuka. Tapi Pak Faros punya prinsip, tidak, saya tidak mau, nggak mau dibuka karena itu privasi saya. Nah, itulah yang dinamakan salah satunya Anda berhak mengontrol apa yang ada di diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan karena hidup itu pasti punya tujuan. Next, model berpikir win-win solution, bahwa kita berusaha menyelesaikan sesuatu itu tidak berdasarkan menang salah atau salah kalah dan sebagainya, tapi bagaimana kita berusaha untuk menang-menang atau win-win solution. Next, selanjutnya bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berusaha memahami apa saja sih yang menjadi kebutuhan orang lain, apa saja sih yang menjadi pola pandang orang lain juga. Di situ kita bisa menghargai keberagaman yang ada. Kemudian di sini makna disiplin. Kira-kira Bapak Ibu makna disiplin menurut panjenengan apa? Ya, kalau di sini ada kata kuncinya yaitu taat, ya. Taat itu artinya patuh, ya. Sekali lagi, pengertiannya adalah kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kuncinya. Yang pertama adalah bagaimana kita patuh, yang kedua adalah aturan atau tata tertib. Tetapi kalau kita kembali ke tadi, bahwa makna disiplin sendiri adalah sebenarnya belajar bagaimana kita mengontrol diri, menggali segala potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa disiplin itu merupakan ketaatan kita dalam hanya mentaati peraturan-peraturan yang ada, tapi lebih pada bagaimana kita mengontrol diri kita untuk bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita, untuk menggapai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang sangat kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi sama aja jikalau kita tidak melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya, sehebat-hebat pun apapun kita, kalau kita enggak belajar mendisiplinkan diri kita sendiri, ya, atau memotivasi diri kita sendiri, percuma. Kita dimotivasi orang berkali-kali, ya, tapi diri kita sendiri nggak mau, itu percuma. Jadi di situ seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah salah satunya. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, dalam sebuah kedisiplinan kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang mana merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Artinya, nilai-nilai tersebut bersifat universal atau berlaku pada manusia tanpa membeda-bedakan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh manusia, oleh setiap anak Indonesia, dikenal dengan istilah dengan profil pelajar Pancasila. Ya, salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, anak mulia, terus negara global, pelayan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada sahabat saya, Ibu Dwi Sayara, untuk melanjutkan materi. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kami yaitu Ibu Mama. Saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi pada perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan, di mana teori yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu
untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif yang timbul dari dalam diri seseorang, yaitu kesadaran yang timbul dari dalam diri seseorang yang merupakan tujuan dari disiplin positif yang disebut dengan motivasi internal. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya yaitu dari eksternal dan ada faktor ketergantungan. Dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut di sini ada 5. Nah, ini ada 5 pengaruh. Ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Di sini ada penghargaan menghukum. Kemudian yang terakhir itu penghargaan merusak hubungan. Kita lanjut. Nah, bentuk program kebajikan salah satunya yaitu apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan yang perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama yaitu beri dukungan secara khusus. Artinya apabila ada seorang murid di dalam kelas memiliki prestasi tertentu, maka sebaiknya seorang guru itu memanggil anak tersebut di suatu ruangan tertentu dan memberikan suatu apresiasi atau suatu penghargaan agar yang lain itu tidak menimbulkan suatu keirian. Kemudian yang kedua, memberikan pengakuan secara pribadi. Ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid. Kalau pengakuan kepada semua murid, contohnya di dalam suatu kelas itu ada, misalkan ada seorang murid yang telah melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dengan baik, maka kita memberikan penghargaan misalkan dengan tepuk tangan. Jawaban Anda luar biasa, begitu contohnya. Tetapi secara bergiliran, bukan dengan satu orang tersebut. Kita harus menunjuk murid-murid yang lain sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Kemudian kita lanjut. Nah, kalimat sebagai contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini contohnya yaitu kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kalimat pembukanya adalah kemarin saya perhatikan. Mana nilai kebajikannya? Rasa empati. Nah, pada situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain yaitu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang bermasalah. Nah, mana nilai kebajikannya? Nih, rasa tanggung jawab. Dalam situasi apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang bermasalah. Tuh, contohnya. Sekarang ada pertanyaan reflektif, bisa Ibu baca itu? Apakah Bapak Ibu bisa membacanya? Ya. Alhamdulillah. Sudah berumur. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat
berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Nah, seluruh siswa di dalam kelas tertawa melihat perlakuan IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan Pak Seno meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mengomentari dari pertanyaan tersebut. Ya, silakan Pak Isnaini. Menurut saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak Seno karena itu bisa menimbulkan bullying dan membiarkan teman-temannya mentertawakan sehingga kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif untuk melaksanakan pembelajaran. Dan itu pun bukan hal yang baik bagi perkembangan siswa ini. Ya, silakan untuk yang kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno itu hukuman karena tidak memberitahu terlebih dahulu. Sebenarnya sebagai guru apabila ada muridnya yang tidak konsentrasi atau tidak memperhatikan ditegur, nah itu kan dibiarkan terus langsung memberikan pertanyaan dan memberikan hukuman. Nah itu kurang baik, itu hukuman. Terima kasih. Terima kasih jawaban. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi Pak Seno telah membiarkan, maka Pak Isnani menjawabnya dengan tidak setuju. Nah, apakah itu merupakan hukuman? Ya, karena membiarkannya dan mendapatkan hukuman berdiri di depan kelas dan sambil memegang hidungnya. Kita lanjut. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan aturan keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu memang suatu peraturan yang dibuat dari satu pihak. Kalau konsekuensi itu dari kedua pihak. Kalau dalam kelas itu kesepakatan antara siswa dengan guru, apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya. Kalau hukuman dari satu pihak, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu seperti yang disebutkan oleh Johnson pada tahun 1996 ya. Nanti tentang restitusi itu, segitiga restitusi nanti akan dijelaskan lagi oleh teman kami. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses, di mana yang membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau pada hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Ya, di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita melanggar, ya harus hukumannya harus. Kemudian kalau konsekuensi itu kan sudah ada kesepakatan, maka sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Anak dibimbing bagaimana cara menyelesaikannya sehingga antara siswa dan murid itu, antara murid dan guru memperoleh solusi yang sama-sama menang. Tidak ada yang kalah. Di sini ada studi kasus. Mohon Bapak Ibu perhatikan di depan. Studi kasus yang pertama yaitu ada anak terlambat ke sekolah. Kemudian tindakan guru menyuruh murid tersebut untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang dicatat, yaitu saya tidak akan terlambat
terlambat lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu jawab, apakah tindakan guru tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Pak Is. Pak Is menjawab hukuman. Kemudian hukuman. Boleh, karena ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karena ada murid yang terlambat hadir di sekolah, maka tindakan guru menyuruh murid tersebut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa Bu? Hukuman. Apa? Hukuman. Ibu atau Bu? Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau memang itu adalah kesepakatan antara siswa dan murid, merupakan konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, itu adalah pengaturan semata-mata dari seorang guru, maka itu disebut suatu hukuman. Nah, sekarang yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Menurut Bu Ania adalah hukuman. Sedangkan menurut Bapak Paulus, hukuman atau konsekuensi, Bapak? Konsekuensi. Hukuman. Ya. Tergantung dari kesepakatan sebelumnya. Kemudian di sini ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Sekarang konsekuensi. Karena sudah ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Sekarang lanjut. Menggunakan kertas tugas teman yang telah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, nih, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini ada hukuman. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bapak Ibu bisa baca. Ya, yang pertama kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau ini menyakitkan, tapi ini netral. Kemudian ini membuat anak sakit, kemudian ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini paksaan, kemudian ini ada stimulus tanggapan. Kita lanjut ke Pak Ibu. Nah, kemudian di sini pada restitusi itu ada beberapa ciri. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi ini akan diberi contoh dengan teman kami nanti. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan.
Ketiga, nih ya, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri berarti kesadaran dari diri seseorang sendiri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi saling menghargai. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan teman kami yang bernama Kak Yanti untuk melanjutkan penyajian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Coba ini ada speaking ya. Jadi kalau saya mengatakan semangat, 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 semangat. Nah, karena sekarang siang jadi bilangnya semangat siang, semangat siang, semangat siang. Bisa ya? Bagaimana? Masih semangat? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah ya, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu masalah keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas, apa keyakinan kelas? Sebelum kita tahu apa itu keyakinan kelas, jadi di sini ada pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan pemantik. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah pertanyaannya mengapa ya, jadi peraturan kelas atau keyakinan kelas. Untuk pertanyaan 1, 2, dan 3. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab, mohon dijawab. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira ini keyakinan kelas atau peraturan kelas dan apa alasannya? Bisa? Lalu lintas, Bu. Peraturan lalu lintas, ya. Ya. Keyakinan. Apa itu tulis? Menggunakan helm bila mengenai itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Is. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban? Nah, Bu Ani ya, silakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya. Kalau yang itu pernah presiden motor. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Ya, silakan. Kalau mengikuti keyakinan itu harus menggunakan helm. Ya. Kalau helm itu pernah presiden motor. Ya. Kalau di dalam kan peraturan atau beda itu saya kira beda dengan yang di atas. Itu yang bedanya. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Kalau mengikuti keyakinan kelas, maka kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Kalau menurut keyakinan kelas beda sama peraturan atau kata hakim. Kalau menurut keyakinan kelas demi keselamatan. Kalau keyakinan loh Bu ya, bukan kalau peraturan Bu. Kalau keyakinan demi keselamatan. Kalau peraturan di salah satunya takut ditiklah. Jadi Luar biasa. Kita semua ya. Ya, jadi di sini tidak perlu saya jawab, nanti akan terjawab dengan sendirinya. Ya, kenapa kok memakai helm itu ada yang mengatakan itu
peraturan lalu lintas, kemudian ada yang mengatakan itu demi keselamatan. Nah, jadi nanti akan terjawab dengan sendiri. Next, yang kedua, ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. 3 meter atau yang jaga jarak ini yang jaga jarak 1,5 meter atau 2 meter, ya betul sekali ya. Ya ini jawabannya apa ya? Karena ada COVID. Demi keselamatan bersama, sehingga ada peraturan 3M. Demi keselamatan bersama. Mungkin ada yang lain ingin jawab? Jawabannya? Sikat aja Bu, itu aturan dari Pak Jokowi. Ya, di samping untuk menjaga keselamatan kita dengan sasaran ikhtiar kita untuk bisa terlepas dari penyakit. Terima kasih. Intinya buat kesehatan ya Pak. Ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi yang ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan atau pada saat datang ke sekolah ya. Jadi ini apa jawabannya, Bapak Ibu? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Jadi kedisiplinan. Ya, semuanya disiplin ya. Jadi terima kasih. Akan saya lanjutkan kenapa ya di sini ada peraturan atau keyakinan kelas. Sebenarnya dulu ya kita menggunakan peraturan, tapi sekarang peraturan itu dirubah menjadi keyakinan. Kenapa? Karena dengan menggunakan keyakinan ya, keyakinan itu bersifat abstrak ya. Jadi lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kita pakai keyakinan, karena keyakinan itu bersifat universal. Ya. Yang ketiga adalah kelas senantiasa dibuat dalam bentuk keyakinan itu dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi tidak peraturan. Kalau peraturan kan nanti jawabannya kan adalah hukuman. Ya. Kemudian yang keempat, keyakinan itu hendaknya jangan dibuat terlalu banyak. Artinya keyakinan kelas yang dibuat atau keyakinan sekolah itu tidak terlalu banyak. Ya, sehingga apa? Mudah diingat, kalau sedikit bisa 4 atau bisa 5. Dan menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya gini, jangan ramai. Jadi jangan menggunakan kata-kata jangan ramai. Ya, jadi lebih baik menggunakan kata-kata positif. Nah, misalnya yang tepat itu adalah Silakan sepi. tidak silakan sepi Pak Is ya. Jadi sekarang lagi ada ujian misalnya ya, mohon tenang. Jadi kata-kata yang negatif atau jangan buang sampah sembarangan. Jadi gunakan kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu. Next ya. Jadi yang terakhir meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu ya. Jadi itu adalah keyakinan sekolah. Bagaimana prosedur cara membuat keyakinan kelas? Ya. Jadi cara membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah mempersilahkan semua warga sekolah atau anak-anak atau murid-murid sekolah itu memberikan pendapat tentang apa aturan yang ingin dibuat atau disepakati. Kalau kan peraturan itu kan dibuat oleh orang tertentu, cuma satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas ini ya dari semua warga atau dari semua murid yang ada di dalam sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat, memberikan masukan-masukan. Ya, mencatat bisa di kertas atau bisa juga di papan. Ya. Yang ketiga, menyusun keyakinan
tadi saya sudah katakan menggunakan kalimat dalam bentuk yang positif, jangan negatif. Kemudian setelah itu baru meninjau kembali. Nah, meninjau kembali mana yang harus dibuat peraturan dan mana yang tidak. Artinya mana yang sama dan mana yang tidak. Setelah meninjau kembali baru kemudian kita tuliskan keyakinan kelas itu apa yang dihasilkan, baru kemudian kita taruh di kelas atau taruh di suatu tempat yang bisa terbaca oleh semua warga sekolah atau kelas tersebut. Next. Jadi itu tadi tentang keyakinan kelas. Sekarang saya lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebelum saya jelaskan ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Ada suatu pertanyaan bisa diperhatikan atau bisa dibaca. Saya bacakan mungkin kurang jelas. Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni ini sering sekali meminta makan siang, ya, dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan kita lakukan kalau kita menjadi Ibu Ambar? Ya, silakan Mas. Mungkin yang pertama untuk Ibu Ambar memanggil anak tersebut, Doni tersebut, di luar kelas sehingga anak itu bisa menyampaikan apa yang alasan apa sehingga dia sering mengambil makanan tersebut. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Apa sama jawabannya atau berbeda? Katanya Bu Lasmi dengan cara memanggil Doni. Nah, tidak langsung memarahi, jadi memanggil Doni. Kemudian menanyakan kenapa Doni minta makan siang pada teman-temannya. Ya, jadi ya, oke ya. Jadi setelah itu kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal itu tadi? Mungkin ditanyakan kenapa Doni kamu kok suka minta ya makan siang? Alasannya kan mungkin bermacam-macam. Bisa saja alasannya Doni itu tidak diberi uang saku, ya, kemudian bisa ya kebiasaan karena dia sering kalau minta-minta ya makan bersama dengan nasinya. Nah, belum masak nasinya padahal makan siang itu bukan makan pagi. Nah, oke ya. Jadi inilah ya yang dilakukan Doni semuanya yang adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi Doni itu merasa apa? Yang pertama mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya karena tadi tidak diberi uang saku. Kemudian yang kedua adalah karena kesenangan. Ya, yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dan yang terakhir supaya semuanya itu untuk bertahan hidup atau survival. Sehingga membuat semua dengan adanya tersebut yang membuat dunia kita itu akan berkualitas dengan adanya 5 kebutuhan. Jadi 5 kebutuhan pokok dasar manusia itu harus terpenuhi sehingga membuat kita bisa hidup berbahagia ya. Kemudian sesuai dengan pernyataan dari William Gosser bahwa dunia berkualitas itu adalah tempat manusia dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat akan merasa bahagia dan terpenuhi semua kebutuhan dasar. Demikian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Amania Fitriani. Pada Bu Amania, silakan. Terima kasih Ibu Ika. Terima kasih Pak
Ibu ya, mohon bersabar kalau saya sudah selesai, berarti selesai juga hari-harinya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik, atau bahkan juga sebagai orang tua yang bisa kita terapkan di rumah, ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai penghukum. Ini biasanya sering sekali kita lakukan sebagai penghukum. Yang sering kita hadapi ketika menghadapi permasalahan dari anak didik kita, pasti kita otomatis akan berlaku sebagai penghukum. Ini sebagian besar. Kita biasanya akan langsung berkata dengan menghardik, dengan marah dan sebagainya. Kemudian posisi yang kedua ada membuat merasa bersalah. Jadi kita ini ketika anak didik kita melakukan kesalahan, maka kita akan berlaku berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Jadi akan timbul rasa bersalah dari anak didik kita tersebut. Yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman, ayo kamu lakukan yang terbaik ya demi ibu atau bapak, nah seperti itu. Nah itu posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Biasanya pemantau ini kita melakukannya dengan mengukur dan menghitung. Bisa dengan memberi rewards atau penghargaan, apresiasi dan sebagainya. Nah, posisi yang paling ideal Bapak Ibu, dan ini diharapkan diterapkan oleh kita di kurikulum Merdeka Mengajar ini, adalah posisi sebagai manajer. Karena di posisi sebagai manajer ini kita selain menumbuhkan nilai positif dari diri siswa itu, kita juga berusaha untuk menumbuhkan karakter-karakter baik dari anak didik kita. Jadi tidak langsung menghukum seperti penghukum atau hanya membuat merasa bersalah seperti posisi yang kedua. Nah, ini ada pertanyaan. Dari pertanyaan ini, kira-kira siapa, posisi apa yang menyatakan kalimat-kalimat itu? Kalimat yang pertama, saya kecewa dengan kamu. Nah, itu kita, kalau kita berkata seperti itu, kita memposisikan diri kita sebagai apa, Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol yang tadi, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? Membuat merasa bersalah gitu ya Pak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Yang pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kita memposisikan diri kita sebagai apa? Posisi tidak benar. Tidak benar. Mungkin masuk ke posisi antara penghukum dan posisi mengecewakan. Bisa jadi dua-duanya dipakai. Kenapa? Silakan motif. Mungkin kembali mungkin di posisi penghukum atau juga di posisi membuat bersalah. Iya. Alasannya kenapa? Seperti itu. Dikasih tahu sering ngeyel, akhirnya kita sebagai pendiri jadi markel sendiri seperti itu. Terima kasih Bu Tim, jawaban yang luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Adalah sebagai manajer. Iya, kalau memberikan penghargaan berarti kita mengukur dan menghitung Bapak Ibu. Kalau mengukur dan menghitung berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, materi yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Sekali lagi Bapak Ibu, kami di sini di depan ini tidak bermaksud menggurui, kami hanya men-sharing ilmu yang kami dapat dari
pendidikan guru penggerak karena ini wajib kami imbaskan. Mungkin kita semua sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini. Cuma kita belum tahu kalau namanya adalah segitiga restitusi. Atau mungkin kita tidak melakukan langkah-langkahnya secara utuh seperti yang sekarang dipraktekkan ini. Jadi dalam segitiga restitusi ini merupakan salah satu solusi ketika muncul permasalahan dari siswa dan kita harus menanganinya. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas ini kita bisa berkata berbuat salah itu gak apa-apa, itu manusiawi. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Gak ada manusia yang sempurna. Seperti itu contohnya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah itu. Contoh kalimatnya seperti itu. Oh, padahal ya, kamu tuh sebenarnya bisa loh melakukan lebih buruk lagi daripada ini. Tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar? Misalnya seperti itu. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hidayati. Mungkin yang sudah kita lakukan sampai saat ini hanya sampai di langkah yang kedua, hanya validasi. Kita jarang sampai langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena intinya dalam segitiga restitusi itu kita menumbuhkan rasa tanggung jawab dari siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Kan yang selama ini terjadi, kita selalu guru yang memberikan solusi. Oh, kamu harus begini. Oh, kamu harus begitu. Nah, itu sampai saat ini yang sering kita lakukan seperti itu. Tidak pernah ide atau solusi mempertanggungjawabkan, memperbaiki kesalahan itu dari siswa. Nah, sekarang diharapkan kita melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dengan memunculkan rasa tanggung jawab atau solusi dari siswa itu sendiri, kita akan bisa menumbuhkan karakter-karakter baik dari siswa itu. Ketika karakter baik sudah tumbuh, maka budaya positif di lingkungan sekolah pun akan muncul juga. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk yang langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi semua tindakan itu punya tujuan, Bapak Ibu. Termasuk tindakan yang salah pun itu ada tujuannya. Sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Apakah untuk kesenangan, untuk kebebasan, untuk penguasaan, atau untuk bertahan hidup, atau ingin diterima di lingkungannya. Semua, Bapak Ibu, semua perilaku jelek dari murid kita itu punya tujuan. Bukan hanya perilaku yang baik. Nah, menanyakan keyakinan ini kaitannya dengan menumbuhkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Karena motivasi yang berasal dari luar, eksternal itu tidak akan bertahan lama, hanya jangka pendek. Tapi ketika nilai kebajikan itu muncul dari dalam diri murid kita sendiri, motivasi intrinsik, maka itu akan bertahan selamanya. Tadi ini pada waktu istirahat pergi ke kantin, kemudian main lempar-lemparan makanan, gak sengaja kena ke ibu kepala sekolah yang sedang lewat. Kemudian oleh Pak Joko ditanya kenapa melakukannya. Jawaban Adi dan Mario tidak sengaja melakukannya, Pak. Tapi kalian senang melakukan lempar-lemparan itu. Dan jawabannya mereka senang melakukan itu. Nah, terus Pak Joko menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah yang kalian percaya tapi kalian anggap, yaitu keyakinan kelas
semua orang bisa mendapatkan rasa senang kan, tapi tidak harus merugikan orang lain. Oke, sekarang dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, dari skrip yang tadi, kira-kira Pak Jokowi apa Bapak Is? Teman. Oke. Terus kebutuhan apa yang dipenuhi oleh yang berusaha dipenuhi Mario dan Adi, Pak Is? Kesenangan. Kesenangan dengan main lempar-lemparan itu. Bagus, terima kasih Pak Is atas jawabannya. Ini Bapak Ibu ada contoh video. Itu sangat mengantuk. Contoh video untuk praktek segitiga restitusi. Kasusnya adalah siswa datang terlambat. Contoh kasusnya adalah siswa datang terlambat. Erin muncul kerupuk. Suaraku. Ada suara. Intinya ketika kita menghadapi permasalahan yang muncul dari siswa kita diharapkan menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi. Seperti di video ini ada siswa terlambat. Jadi waktu itu dipanggil, kemudian ditanya, kenapa, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini? Terus siswa menjawab, karena saya terlambat. Oke, terus kenapa kamu terlambat? Karena dia sibuk tidur sampai larut malam. Kenapa tidur larut malam sampai larut malam? Karena sibuk main HP katanya. Oh, terus kita memvalidasi tindakan yang salahnya seperti ini. Oh iya, gak apa-apa nak, ibu dulu juga sering terlambat. Bukan sering, ibu dulu juga pernah terlambat. Lihat HP itu untuk anak seusia kamu juga hal yang wajar. Ibu juga suka lihat HP, tapi harus kita perhatikan karena kamu sekolah berarti kita harus lihat jam, jangan sampai kebablasan. Nah itu memvalidasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinannya, saya bertanya, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu yang tadi datang terlambat? Siswa menjawab, iya Bu, saya mau. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tadi itu muncul dari siswa itu sendiri, bukan dari kita guru. Jadi dia menjawab, saya tidak akan main HP sampai tengah malam. Saya akan bangun lebih pagi. Saya akan berangkat lebih awal. Kalau tidak ada sepeda motor, saya akan mencari tebengan ke temannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Praktek segitiga restitusinya. Oke. Kalau ibunya mohon kita melakukan refleksi. Refleksinya yang pertama dengan menjawab pertanyaan yang ada di depan itu. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif? Saya minta Bapak Kepala Sekolah mungkin untuk merefleksikan pelajaran hari ini. Budaya positif ini mungkin akan menjadi kewajiban kita semua. Yang semula sebutan kita jadi guru akan jadi manajer. Jadi manajer artinya kita.
Kemudian yang sangat sulit menurut saya adalah dasar dari budaya positif itu adalah motivasi diri masing-masing, bukan hanya kita, tetapi anak juga. Ini yang sangat sulit menurut saya. Tetapi karena ini memang ilmu yang baru bagi kita, terutama dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu hanya ada di SD, SMP, SMA. Di perguruan tinggi tidak ada profil mahasiswa Pancasila, apalagi sampai ke presiden. Jadi untuk sementara karena kita awal memang kita sulit, dan ini benturannya dengan apa yang pernah kita lakukan. Sekali lagi, seorang guru tidak serta-merta akan menghukum, tetapi akan selalu melalui proses. Bapak dan Ibu mungkin terkejut, latar belakang saya mungkin tidak pernah dialami Bapak dan Ibu. Saya tobat menjadi lebih baik karena dijantur. Itu hukuman Bapak saya, dan saya mulai saat itu saya berubah total. Dari proses sudah diberitahu, sudah dikejar-kejar, sampai terakhirnya saya dijantur. Dijantur itu ditali kakinya, dia diangkat. Oh, ini dialami, saya alami. Jadi bagaimanapun kita sudah berusaha sebenarnya jadi guru yang baik, kemudian juga memberikan sebenarnya tujuan setiap kita mengajar itu sudah mengarahkan sebenarnya untuk membuat keyakinan bersama, satu kesepakatan. Tapi yang paling tidak yang saya harapkan dan saya garis bawahi bahwa ada hal-hal yang mungkin lebih positif, dan hal baru ini harus kita coba semuanya di sekolah kita. Jadi anggapan bahwa kita selalu menilai anak-anak itu dengan hal yang mungkin kurang bagus, perlu juga kita imbangi dengan ilmu-ilmu baru tadi, sehingga bisa kita sepakati bersama bahwa inilah memang tujuan dan keyakinan kelas bersama. Itu dari kami. Terima kasih untuk Bapak CDP yang sudah memberikan wawasan baru ilmu profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Kita semua terima kasih Bapak. Satu lagi refleksi pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu, silakan. Apa sih yang berubah sebelum dan sesudah kami presentasikan materi hari ini? Kemudian apa kira-kira rencana ke depan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk perubahan di sekolah kita misalnya? Iya, silakan Ibu Ania. Dengan apa yang baru dibawakan itu mengenai banyak tulisan yang bagus, banyak mengenai hukuman. Dan mungkin hukuman ini mungkin tidak berlaku pada siswa hari ini, tetapi juga pernah dilakukan oleh yang di depan-depan itu semua, yang pernah jadi murid sini. Mungkin itu bisa membawa dendam sampai sekarang tuh, saya kira percaya itu guys. Percaya masih diantara mereka tuh ada dendam di antara guru-guru yang pernah apapun dilakukan oleh guru, kalau ditempeleng atau dicewer ataupun dibuat lari telanjang ataupun ya sebanyak-banyaknya dengan kesalahan ya sedikit sekali. Kesalahan yang mungkin itu tak bisa dibandingkan sampai jiwa anak itu sampai sekarang. Kalau saya rasakan sampai punya anak, kalau papa sanjang saya itu seakan hanya dendam, bukan suatu pendidikan yang mana pendidikan itu harus dibina yang sesungguhnya. Mendidik itu memang sulit sekali, membuat watak seseorang itu menjadi bagus, menjadi baik, berakhlak dan bermoral itu lebih sulit daripada memberi makanan setiap hari. Makanan itu di mana tanah besar, di mana
merasa diberi makan sudah selesai. Tetapi wataknya itu yang sudah sekali dibentuk. Jadi kalau hukuman yang tadi diberikan oleh dari semua guru atau ibu-ibu yang ada di sini, itu saya minta maaf saja ya. Kalau kamu ada yang jenjang-jenjang itu ya, sampai hari ini saya rasakan masih banyak dilakukan oleh dahulu memang karena waktu itu memang keadaannya semacam itu. Keadaan karena bukan karena hukuman diberikan semata-mata karena memang dilakukan kesengajaan, tetapi karena melihat keadaan dari bangsa kita dan negara itu terlalu minus. Kalau dulu kita nggak namanya dokar itu paling mewah. Dokar itu paling mewah, kendaraan paling mahal untuk saya. Sepur itu juga paling mewah. Jadi kalau sekarang ada yang lain dari sampai sekarang itu hanya dari kedisiplinan kalian, kedisiplinan dari semua apakah yang dilakukan oleh Terima kasih Ibu Alia. Ibu yang mau berefleksi hari ini? Cukup? Ada lagi apa ya? Silakan Bu Hakim. Apa rencana ke depan yang ingin Anda terapkan di lingkungan sekolah atau kelas? Rencana saya ke depan, saya akan menerapkan kepada siswa saya, khususnya siswa kelas 7B, tentang kebaikan, nilai-nilai keyakinan dan kebaikan yang berpihak pada siswa SMP Negeri 1 Sreset supaya berkembang menjadi siswa yang mengikuti 6 profil Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Bu Hakim. Berarti Membuat keyakinan kelas ya, mulai menerapkan keyakinan kelas di kelasnya sendiri dulu. Iya, di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya semua. Penerapan budaya positif ini pastinya tidak mudah. Semua butuh proses dan mari kita berproses bersama-sama. Seperti slogan pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan seminar pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, khususnya di UPTD SMP Negeri 1 Sreset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz dari kelas 7C di SMPN 1 Sreset. Menurut saya, budaya positif sangat penting untuk diterapkan di sekolah karena kita bisa bersikap lebih baik lagi. Misalnya, dengan disiplin datang ke sekolah, mengikuti pelajaran dengan aktif, dan saling menghormati dan menghargai teman, sehingga suasana di sekolah menyenangkan, aman, dan membuat kita betah. Jaya selalu guru-guru di UPTD SMP Negeri 1 Sreset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Talita Madukara dari kelas 8A UPTD SMPN 1 Sreset. Menurut saya, setelah adanya sosialisasi dan penerapan budaya positif yang diimplementasikan
oleh guru-guru PGP di sekolah kami sangat berpengaruh terhadap sikap dan karakter kami. Di sekolah kami telah membuat keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Selain itu, dalam mengatasi teman-teman saya yang bermasalah juga lebih baik lagi karena guru-guru kami telah menerapkan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu guru-guru UPTD SMPN 1 Sreseh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmi. Saya sebagai guru BK di UPTD Negeri 1 Sreseh. Setelah saya mengikuti seminar budaya positif yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya PGP di sekolah, saya menjadi mempunyai gambaran dan pandangan tentang bagaimana caranya untuk membentuk karakter-karakter positif pada siswa sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dan mencari solusinya. Dengan begitu, siswa dapat bertanggung jawab pada dirinya dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya guru bahasa Inggris di UPTD SMPN 1 Sreseh. Di sekolah kami ada 4 guru yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satu hal yang diimbaskan adalah budaya positif, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, keyakinan keras, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Menurut saya, semua hal tersebut sangat bagus untuk diterapkan di sekolah sebagai salah satu upaya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.